Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu Rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Fa ya ibadallah ittaqullaha rabbakum kama qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Puji syukur kita panjatkan pada Allah, pemberi rizki dan yang memberikan kita kecukupan. Dengan nikmat ini kita diperintahkan untuk senantiasa mensyukurinya. La in syakartum la azidannakum. Kata Allah, jika kalian mau bersyukur maka aku akan tambahkan nikmat untuk kalian. Bentuk syukur kita adalah dengan tarkul ma'asi. Kata para ulama, meninggalkan maksiat. Berarti dengan kita gemar lakukan ibadah, anggota badan kita menjauhi maksiat, termasuk menjauhi hal-hal yang diharamkan, itu tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara doa yang diajarkan oleh baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma kfini bihalalika an haramik wa agnini bifadlika amman siwak. Ya Allah, cukupkanlah aku dengan yang halal, jauhkanlah aku dari yang haram. Cukupkanlah aku supaya bergantung terus kepadamu ya Allah, tidak bergantung kepada selainmu. Wujud syukur kita, mari kita senantiasa menjalankan perintah dan menjauhi larangan, dan itulah wujud kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah pada Nabi akhir zaman yang memberikan kita contoh yang terbaik, termasuk juga dalam menjalani kehidupan, termasuk juga dalam menyikapi harta, termasuk juga ingin hidup bahagia, yaitu Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat dan salam tercurah kepada beliau, kepada istri-istri beliau yang tercinta, ummahatul mukminin, kepada para sahabat yang mulia, khulafaur rasyidin, 10 sahabat yang jadi masuk surga, dan sahabat-sahabat yang lainnya, serta setiap orang yang mengikuti jejak salafus soleh dengan baik hingga akhir zaman. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di kesempatan Jumat ini saya ingin menjelaskan tentang doa yang disebutkan di awal tadi, yaitu doa ini pernah diajarkan oleh Ali bin Abi Thalib. Ada seorang budak, dia ingin bebas saking utang. Kemudian Ali katakan, saya pernah diajarkan oleh Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam doa untuk melunasi utang sepenuh gunung. Maka diajarkanlah doa tadi oleh Ali bin Abi Thalib. Ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma kfini bihalalika an haramik wa agnini bifadlika amman siwak. Ya Allah, cukupkanlah aku dengan yang halal, jauhkanlah aku dari yang haram. Cukupkanlah aku supaya bergantung kepadamu, tidak bergantung kepada selainmu. Dalam masalah utang ada 2 hukum yang terkait. Yang pertama, jika kita dalam posisi sebagai kreditur, yaitu orang yang memberikan pinjaman, maka disunahkan dia untuk membantu orang lain.
Disunahkan orang yang punya kelebihan harta, dia itu membantu orang lain. Karena ini bentuk kebaikan dan termasuk membantu orang yang susah. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, nafassallahu anhu kurbatan yaumal qiyamah." Siapa yang memberikan keringanan terhadap kesusahan seorang mukmin di dunia, dia bantu orang mukmin di dunia, maka Allah akan memberikan dia keringanan ketika menghadapi kesulitan-kesulitan di akhirat. Kaidah yang bisa kita simpulkan adalah kalau kita bantu orang lain, maka Allah akan memberikan keringanan untuk kita sekalian. Dan juga dalam hadis yang sama disebutkan lanjutannya, wallahu fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhihi. Allah akan senantiasa menolong hamba, menolong seseorang selama dia itu menolong saudaranya. Bentuk menolongnya ada dua macam. Yang pertama memberikan bantuan, ya. Memberikan bantuan di sini bisa jadi dia mempertimbangkan, saudara saya ini yang mau pinjam, ini sepertinya orang susah. Maka bisa jadi berutang tadi dia ganti, sudah saya beri cuma-cuma, Pak, ini jenengan bawa pulang sekian, nggak usah dikembalikan. Berarti tidak jadi memberikan utangan, tapi langsung memberikan sedekah atau bantuan. Ini tentu nanti lebih utama karena membantu orang. Bentuk yang kedua adalah dengan memberikan pinjaman, tentu ada tempo, tentu wonten waktu. Kalau dia bilang misalnya, ini Pak, saya pinjamkan jenengan 1 juta rupiah, tolong kembalikan bulan depan. Nah, berarti dia berikan batasan waktu. Maka yang memberikan pinjaman wajib bagi dia memberikan tenggang waktu. Ketika yang dihadapi orang yang susah, wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah. Jika engkau hadapi itu orang yang susah, sulit kembalikan utang, maka berilah tenggang waktu padanya. Para ulama katakan memberikan tambahan waktu lagi. Misalnya 1 bulan diberikan waktu, ternyata setelah 1 bulan kok tidak bisa, maka wajib nambah waktu lagi sampai orang yang berutang tadi mampu untuk melunasi. Namun bentuk yang kedua adalah membantunya dengan cara wa antasaddaqu khairul lakum. Namun jika engkau itu memberikan sedekah, memutihkan utangnya, sudah tadi 1 juta, sudahlah Pak, dengan sepertinya susah, ya kemarin minta 1 bulan, ini sudah bulan ke-5, saya mau tagih juga nggak enak, ya dengan banyak kebutuhan, ya, silakan saya ikhlaskan utang tadi, saya nganggap lunas. Berarti dia putihkan utang tersebut. Dan untuk keadaan seperti ini hukumnya sunnah. Ini bagi kita yang punya kelebihan rezeki memberikan pinjaman kepada orang lain. Kedudukan kita sebagai kreditur. Kreditur itu memberikan pinjaman. Maka dia disunahkan untuk membantu. Namun ada kadangkala kasus yang kita hadapi adalah ada orang yang ingin dibantu tetapi dia kurang amanat. Nah, ini bisa jadi pertimbangan. Pertimbangan apa? Ya, utang kemarin saja belum dibayar. Wes nilai seyuto. Katanya kembali 1 bulan. Sampai setahun belum balik. Terus dia datang lagi, nangis-nangis lagi, minta lagi. Pak, nyuwun tolong Pak, mau pinjam lagi 1 juta lagi. Wong saya wingi wae urung rampung. Yang kemarin saja belum rampung. Nah, itu bisa jadikan pertimbangan, jadikan catatan. Oh, kalau orang ini sepertinya dia nggak mampu lagi untuk melunasi. Ya, kita
bisa jadi cuma bantu seikhlasnya, atau kalau dia itu banyak bergaya, dia tidak punya niatan untuk lunasi, namun kebutuhan-kebutuhan lain dia tambah terus, mungkin di blacklist, jadi daftar hitam, besok-besok tidak dipinjamkan lagi. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakallah. Keadaan yang kedua adalah bagi yang meminjam. Bagi yang meminjam itu para pakar sebut dengan debitur. Dia itu meminjam, ingin meminjam uang, ingin berutang. Para ulama katakan bagi debitur boleh dia pinjam, boleh dia berutang. Namun para ulama beri catatan, tetapi ketika butuh. Tapi ketika butuh, tetapi ketika susah. Coba kita lihat dulu dalil-dalilnya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW itu pernah, kalau jenazah ada yang meninggal dunia kan Nabi SAW itu sholatkan. Biasanya Nabi SAW itu tanya dulu, orang ini masih punya utang atau tidak? Ya, orang ini masih punya utang enggak? Kalau orang itu masih punya utang, Nabi SAW tidak menyolatkan. Cuma gara-gara utang loh ini. Namun kalau disebut utangnya tidak ada, atau saya siap nanggung utangnya, nanti biar ini urusan saya utang ini. Nah, itu baru Nabi SAW itu mau menyolatkannya. Coba perhatikan di sini, sampai segitu sikap dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Gak mau nyolatkan orang yang membawa utang, apalagi orang ini utangnya dia sebenarnya mampu lunasi ketika hidup. Namun cuma ya sikap dia saja dalam berutang. Nanti akan kita jelaskan. Lalu yang kedua, ada lagi kisah Nabi SAW itu pernah ada seorang wanita tiba-tiba datang kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, saya ingin menikah denganmu. Dia tawarkan diri pada Nabi SAW. Namun Nabi SAW menolak. Enggak, saya enggak mau. Ada seorang pemuda kemudian menawarkan pada Nabi SAW, ya Rasulullah, sudahlah nikahkan dia dengan saya. Sudahlah nikahkan dia dengan saya. Nah, ketika Nabi tanya dulu, ini kamu punya apa ini? Kamu punya mas kawin apa? Kamu punya cincin besi di rumah? Dia cek, oh ternyata nggak ada. Kemudian, kamu punya sarung? Iya, dia beritahu bahwasanya, iya saya punya sarung, ini bisa dijadikan mahar. Namun sayangnya nanti bagi separuh untuk dia, separuh untuk istrinya nantinya. Ya, ini berarti wong kere ini. Terus kamu punya apa yang manfaat darimu dari Al-Quran? Punya hafalan apa kamu? Ya Rasulullah, saya punya hafalan surat ini dan surat itu. Di dalam riwayat, walaupun riwayat ini lemah, disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar dalam Bulughul Maram, dihafal Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa. Surat Al-Baqarah, surat Ali Imran, surat An-Nisa. Nah kemudian dia sebut pada Nabi SAW, nah itu dijadikan mahar atau mas kawin untuk dia menikah. Para ulama katakan, coba lihat orang ini mau menikah, menikahnya penting ini. Nabi tidak menyuruh untuk cari utangan untuk bisa menikah. Tapi suruh cari apa tadi? Lihat cincin besi, lihat sarung, sampai ujung-ujungnya cuma tinggal hafalan saja yang dia miliki. Ini contoh bahwa pas butuh saja. Kalau kita melihat lagi dari perilaku Nabi kita Muhammad SAW, dikatakan oleh istri beliau Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabiya SAW ishtara ta'aman min Yahudiyyin ila ajalin wa rahanahu dir'an min hadidin. Nabi SAW membeli makanan dari seorang Yahudi dan beliau menjadikan baju besi sebagai barang gadai. Berarti Nabi berutang. Iya, Nabi berutang. Pakai apa tadi?
iya dia berutang untuk dapat makan. Beliau berutang untuk dapat makan. Namun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kasih jaminan. Nanti kalau nggak lunas, nih baju besi ini dijual. Berarti kasih jaminan barang gadai. Ya. Artinya sebenarnya ada sesuatu bisa lunasi. Nah, dikasih jaminan itu biar jaga-jaga nanti. Oh, ini kalau nggak lunas, nah barang gadai ini sebagai bayarannya. Walaupun mungkin bisa barang gadai nggak cukup untuk menutupi utang. Nah, para jamaah sekalian, Nabi itu berutang untuk bisa makan. Itu namanya kebutuhan pokok. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu berutang untuk bisa apa? Makan. Ini bukan untuk foya-foya. Ini bukan untuk banyak gaya. Ini bukan untuk ya saya ingin tunjukkan pada kanan kiri saya deh, aku ini wong sugih. Bukan. Apa tadi utangnya? Untuk bisa hidup. Ngutang. Bisa balik nggak utangnya tadi? Oh, sono jaminan kok. Apa jaminannya? Baju besi. Ketika Nabi SAW meninggal dunia, utang itu masih ada, baju besi masih ada di sisi orang Yahudi tadi. Pelajaran penting yang bisa kita ambil adalah boleh berutang namun dengan catatan ketika butuh. Zaman modern kayak begini bagaimana? Boleh berkredit, monggo, namun ketika butuh. Sebenarnya kita itu kalau ingin hidup di dunia itu bisa bahagia itu mudah banget, Pak. Para jamaah sekalian. Miliki sesuatu itu sesuai dengan isi dompet. Jangan dengar omongan mulut orang, omongan tetangga. Jenengan hidup selamat. Hidup apa tadi? Sesuai dengan isi dompet. Punyanya apa? Wis selamat itu. Namun kita terlalu banyak mikir orang ngomong apa. Wah, gur motor second, wah gur gaya. Yang beli saya. Yang bayar saya. Kok jenengan yang pusing? Saya nggak punya utang. Sehingga karena gengsi, omongan, ingin bergaya dikit. Itulah yang diambil. DP sekian, ya, wis entuk anyar, wis dipakai. Padahal dia kalau hitung-hitung bayar motor anyar itu dengan kredit luwih mahal, Pak. Jangan pakai hitung matematika deh. Kalau bisa hitung itu sendiri itu harganya berapa? Dengan jenengan nabung, entuk 18 juta, jenengan tuku motor anyar langsung dapat itu murah. Walaupun butuh waktu sabar. Yang kalau nggak mampu beli motor 18 juta, jenengan beli motor 5 juta yang DP tadi itu. Wes entuk motor second sudah bisa dipakai pergi kemana-mana. Mau ke Jogja pun bisa itu. Makanya hidup itu nggak usah dengar omongan orang. Kita yang jalani hidup. Nabi SAW itu jalani hidup beliau. Beliau nggak ambil pusing itu kanan kiri mau bilang wah ini kok berutang. Iya berutang tapi beliau mau lunasi. Kadang Nabi SAW itu punya wadah. Beliau itu pakai yang bekas-bekas ini untuk kebutuhan beliau. Beliau tambal itu dengan perak. Harusnya beliau beli anyar aja. Selama masih bisa dipakai beliau pakai itu. Tanda memang Nabi SAW mengajarkan kepada kita hidup sederhana. Hidup sesuai dengan kemampuan. Bukan hidup sesuai dengan keinginan. Karena keinginan kita itu tanpa batas, ora cukup-cukup terus. Nah, kesimpulan untuk khutbah Jumat ini yang pertama tadi, bagi yang punya kelebihan rezeki, bantu orang lain. Disunahkan. Kemudian bagi yang susah ingin berutang, mikir-mikir. Karena itu dilakukan ketika butuh saja.
Bukan setiap waktu butuh terus. Dan hidup itu tidak mesti banyak gaya. Hidup itu sesuai dengan kemampuan. Perhatikan isi dompet, bukan perhatikan mulut orang. Kalau perhatikan mulut orang terus, jenengan hidup nggak akan tenang itu. Cuek pada orang itu lebih baik. Gak usah dengar omongan orang itu lebih baik. Kita mau lakukan hajatan juga, mau lakukan apapun itu enak hidupnya. Daripada mesti dengar mulut dan omongan orang. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin innahu was-sami'ul alim. Alhamdulillahi haqqa hamdihi ahmadullah wa ashkuruhu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa ya ayyuhal muslimun usikum wa nafsi bittaqullah al-aliyil azim wa alamu anna Allah amarakum bi amrin azim, amarakum bis salati wassalami ala nabiyil karim. Faqala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami' qarib mujibud da'wah. Allahumma dfa' annal bala wal ghala wal waba wal fahsya wal munkar. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna alal qaumil kafirin. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika amman siwak. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar yazkurukum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.